bukan apa, bukan. Jadi kami biar nggak ada gaji tetap, tapi disitulah Tuhan itu benar-benar pelihara. Saya bilang, ayo sekolah, mau apa pun situ, kuliah aja. Mau apa pun semua itu nanti beres. Itu benar beres. Bahkan yang terakhir, orang ini sekali 5 kuliah. Kalau apa? Rusia, kemarin Bojes baru 3. Kalian nggak bakal bisa 5. Kalau ini sekali 5 kuliah. Tuh bapaknya Bojes, mamanya Luis. Tanya mereka betul lebih enggak? Yel, Obed, Solo. Orang ini 2 di Atmajaya, apa di UNAS, itu 2 di Apindo, 5. Ngapain gue pikirin? Bukan yang mikir. Banyak begitu. Jadi ya orang ini kuliahnya segitu ya udah. Yel kuliahnya segitu ya udah. Pokoknya aku udah ngomong. Itulah. Jadi semua orang ini bukannya nggak dibilangi semuanya, apapun apa udah aku kasih tahu. Yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini. Tapi milih dia yang mau. Yang ini begini semua. Nggak ada yang nggak aku kasih tahu. Sebenarnya kalau karena Tuhan, orang yang nggak aku kenal juga, saya bisa ngerti. Saya kalau ngomong 10 menit, 15 menit udah tahu saya orang itu jujur apa enggak, pencuri apa enggak, penipu apa enggak, udah tahu saya. Hanya saya ini enggak jadi polisi aja. Kalau pengertiannya itu berarti saya jiwanya orang itu ngerti. Cuma karena enggak dipakai, ya segitu-gitu. Orang sudah sampai ngomong 50 kali aja, udah tahu saya apa isi hati saya, udah tahu saya apa kehidupannya itu. Saya bukannya sombong, udah ngerti saya. Orang begini-gini ini, siapa yang mencuri? Kalau saya sudah ngomong, sekolah kitab sampai ngaku dulu itu, pencurinya dapat. Saya bisa ngomong karena saya kemarin kamu jam segini di mana? Akhirnya ngaku pencuri. Jadi ada hikmat, ada pengertian, ada tahu rohnya orang. Nah, kita nggak boleh langsung nyalakan apa ini. Dan makanya sebenarnya asal diperhatikan dalam khotbah itu. Ya, itulah jawaban buat semua. Hanya kepada khotbah itu belum bisa menghargai secara benar, belum bisa menurut secara benar. Jadi sama aja dengan kata orang tua. Sebenarnya kalau kata orang tua begitu harus nurut. Nurut ya berhasil, yang nggak nurut ya gitu-gitu aja. Sama aja dengan apa firman itu juga. Pintar pun orang di situ, tapi kalau lewat gembala masih beda itu dengan pintar sendiri. Karena apa? Kalau kepintaran sendiri belum ada yang restu, tapi kalau melalui tongkat gembala, Tuhan juga udah ikut tanggung jawab. Nah itu bedanya. Jadi tetap jangan hanya dari pikiran sendiri. Jadi saya lihat dalam pengalaman sampai
sampai saat ini saya mulai dari SMP itulah nggak di rumah lagi. Nah, cuma kalau saya cerita begitu mungkin kata orang udah pikirnya lucu-lucu. Saya tidak pernah artinya dapat duit atau minta dari orang tua sampai saya pulang sudah punya istri, sudah punya anak satu, dan itu semua dengan baik, dengan benar, tidak dalam arti asal-asalan. Nah, jadi sebagaimana pernikahan yang benar, tidak menikah sebelum ada surat catatan sipil. Jadi menikah juga ya ada juga istilahnya resepsi di rumahnya Parburu. Nah, ada resepsi di rumah Paranak. Jadi saya biar di tempat lain ada yang ngambil saya anak dan dia begitu senang sampai orang itu meninggal. Dan orang tua angkat saya itu walaupun dia Jawa sama Madura, saya dianggap anaknya paling sulung dan paling dibanggakan sama mereka. Nah itulah, karena saya itu istilahnya kalau orang tua saya anggap orang tua saya ya sungguh-sungguh tahu dia opung cewek ini. Iya, senang banget, semua keluarga itu senang. Jadi aku ada kakak angkat lah di situ lah, semua baik. Jadi bukan keluarga sendiri pun saya punya. Jadi makanya begitu saya juga pindah, wah banyak yang nangis. Kita pindah dari Lumajang, pindahnya ke Sumatera. Nah, itu. Jadi selama itu dalam hidup ini banyak kulikulikunya, tapi semua indah. Yes, nanti kira-kira kamu ke Amerika ya. Gimana pun bisa enggak? Kira-kira ada enggak harapan? Opung udah tahu, lihat nih, dijelajahi semua itu. Jangan Columbus belum ke sana, kalau ini Rumpis. Columbus itu menemu apa itu? Punya menemu apa? Menemu benua Amerika. Iya, aja opungmu duluan, bukan Columbus. Nah, itulah hebatnya kalau dalam Tuhan. Dulu aku ngomong gini, teman-teman, saya ke Amerika. Ada yang ketawa lah, ada yang sinis lah, ada apalah. Tahu begitu saya ke sana, orang pada bingung. Kayak keliling semuanya, timur, ke barat, ke selatan, ke tengah. Cuma satu yang ke utara, arah ke perbatasan Kanada sana, Niagara apa sih? Karena mungkin aturan kalau saya pergi ke 4 kali, ya ke situ sudah pasti. Nggak ada yang saya kenal di situ satu pun. Kalaupun ada ya orang ini saya telepon. Itu, tapi itu pun ya nggak gampang lah.
dia pun nyari orang itu alamatnya, itu bukan hal yang gampang di situ-situ itu. Naik apa bagaimana, gitu lah. Tapi ya begitulah. Jadi dia berpengalaman opung 3 kali ke situ. Saya rindu ke Israel, ya ke Israel beneran. Ada yang mustahil, nggak pakai duit aku. 2 kali ya? 2 kali. Iya, 2 kali. Nggak pakai duit. Itu hebatnya. Aku pulang dari Amerika malah duitku tambah banyak. Aku pulang dari Israel malah duitku tambah banyak. Gitu. Nah, jadi itulah. Kalau dalam hidup ini, kami ini nggak ada yang mikir yang salah apa, nggak pernah. Jadi benar-benar kalau di dalam Tuhan itu, apa yang dalam firman itu, semua itu benar, tidak ada yang salah. Jadi opung ini udah sebenarnya sekarang ini ya istilahnya lilin itu separuh juga nggak ada lagi. Saya bilang sama dia tempare, aku ini jantungku ini nafasku ini tinggal 25%. Wow, gitu dia marah. Begitu sampai ke dokter diterangin, begitu persis. Oh, udah tahu kan? Jadi aku bukan dokter pun, pengalaman dokter aku miliki. Hanya karena iman sekarang. Ya dialah yang bantu saya banyak. Nggak boleh capek, nggak boleh olahraga. Saya ini jantungku ini sekarang ini karena diobati itu cuma naik 15%. Jadi dari 25 sekarang berapa itu? 40. Ya itulah keadaannya sekarang. Tapi ya tetap berjuang sampai habis ya, tetap dalam Tuhan. Jadi kalau jantungku sekarang beroperasinya yang terakhir ini kemarin ini dibilang ya tinggal 40%. Cara kerjanya itu. Nah, jadi ibarat lilin itu separuh juga udah nggak ada lagi. Tapi apapun itu nggak peduli saya. Iman kepada Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bilang selesai ya nggak selesai. Orang yang kelihatannya sehat-sehat pun belum tentu nanti bisa bersaing. Mana tahu kita lihat lagi lebih bagaimana Tuhan. Gitu kan. Hanya kalau ya begitu sudah banyaklah keropos, mau jalan lutut keropos, mau lari-lari jantung udah semangat. Hanya itu saya akan tetap berjuang sampai habis-habisan untuk melayani Tuhan. Jadi harus benar-benar kata-kata itu, melayani Tuhan. Jadi jangan sia-siakan, itu harus itu. Itulah. Jadi kesimpulan, percaya kepada Tuhan, ya berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil, baru layani Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak sia-sia. Hanya sebelum mengalami itu semua, saya boleh bilang mulai tahun 65 itu saya ingat terus dari September tanggal 30 G30S G30S itu gerakannya PKI itu, tapi aku bukan dari itu. 30-nya itu 30 Septembernya itu saya mulai mengarahkan hidup kepada Tuhan, dan nggak hanya di kata-kata, dan betul-betul kalau
kita ada keriduan Tuhan buka jalan. Saya kan nggak tahu gereja pada saat itu, tapi yang luar biasa. Ada istilahnya orang lah nyari supir. Kok dia tertariknya ke saya, dia senangnya ke saya. Tahu-tahu itu pendeta. Nah itulah permulanya. Dan pendetanya juga bukan pendeta abal-abal. Itu terkenal di Sumatera Utara, di El Pardidi. Nah, bapaknya yang buka gereja Tuhan itu, nah, yang buka Inteos di Solo. Nah, anaknya yang satu sekarang buka Pardidi ada di Amerika, di Maryland. Satu lagi pendeta saya yang di Kampung Rawang. Oknum cewek udah ke situ. Suaminya udah meninggal. Siapapun yang saya tempati nggak pernah membenci saya. Kalau dia bilang begini, mati emang baru, tak mau gitu. Karena aku mau dipeluk, ngadu dia. Aturan mau dipeluk, tapi belum dia. Wah, ditampar saya, itulah. Jadi sekejam-kejamnya orang kalau sama saya nggak kejam, cinta malah, senang. Nah, jadi itu aku sama opung cewek nggak kejam, jadi harus benar-benar kita ini saling bisa ini ya menyenangkan. Gimana kira-kira? Wis gimana? Semua nyenangi kamu ya? Mama dua, oh mama semua ya, mama. Nah, ya, baguslah. Jadi sebelum itu saya cerita, saya penurutan itu harus benar-benar penurutan. Nurut. Opung cewek waktu saya di rumah yang dia tahu. Ini pendeta saya ini saya ada apapun, saya sih bikin kerjaan. Nasi anjing sebenarnya beli keras sudah kasih, tapi udah begitu. Saya ada kerjaan, saya disuruh beli jagung. Dia tahu dan dia ngerti supaya ada kerjaan saya dan nggak bisa nolak, harus. Nah ini nanti ada batu begini, ini harus digiring terus ini, licin itu jagung itu tapi harus selesai. Jadi artinya harus benar-benar terjadi penurutan. Nah, bishop yang ada di Medan itu mantunya pendeta saya yang di Kisaran itu. Jadi anak tertuanya itu istrinya yang pertama. Dia tahu itu. Saya biar begini, Bapak berkati makanan ini. Nanti diintim-intim sama pendeta itu. Panggil dari sebelah, maju. Dan dulu gereja kita itu kan pakai apa-apa. Dipanggil. Begitu cari kayu. Sudah mau makan, sudah dicari kayu. Tapi harus tenang dan harus pergi. Dia ada lapar. Tahu-tahu sebelum jam 5 udah bersih semua sampai kandang-kandang babi. Nah, jam 6 udah selesai dua semuanya. Cuma dikasih makan singkong 2 biji. Udah ke sawah, baru udah pulang. Ya itulah mau makan. Manik, berangkat cari kayu, berangkat. Nah, jadi kalau penurutan itu saya sudah belajar. Siil kemarin sudah bersin di bawah itu, nggak mau dia. Jadi kalian ini harus ada penurutan. Apapun disuruh itu. Saya udah belajar begitu. Jadi kalau sebelum kita alami kuasa Tuhan,
kita harus ditempa dulu bisa-bisa. Nah, itu waktu di Lumajang itu hampir 2 tahun aku bikin begitu. Ini semua aku bersih 3 kali dipel tiap hari. Iya, pemuda ganteng-ganteng lagi disuruh gitu. Tapi nggak apa-apa, nurut. Suruh bersihin anjing lah, bersihin kandang ayam lah. Itu di situ tuh, di kampungnya dia. Jadi senang juga kakaknya dia. Lalu dia lihat saya didatang-datangi terus. Dia nggak bohongan, bener. Itulah. Jadi di kampung juga, pendiri saya bilang sebelum jam 5 ini semua harus bersih. Jadi halaman itu bersih itu saya sapu sebelum orang lewat. Terus itu sampai berapa tahun. Dan saya disenangi banget di situ sama pendeta itu suami saya. Makanya waktu kami datang sini, wah, dia tahu. Kalau mau ke pondok saya mau adu banget dia, tapi dia nggak kuat lagi. Wah, kencang banget. Kedengaran itu, pas. Itulah pelampiasan dibersihin jiwanya. Jadi di situ pun apa dia bilang saya turun, apa dia bilang saya turun. Itu berguna, makanya saya kalau khotbah itu ngerti saya. Sampai jiwa orang itu mana yang mau baik itu banyak dengar itu, tapi yang diturutinya itu nggak ada 1% aja pun. Gitu. Jadi kalau saya sedikit diomongi banyak menurut. Ini harus begini, ini. Udah saya kerjakan. Jadi makanya saya di situ kerja sawah 1,5 hektar sendiri itu. Semua saya kerjakan, mengerjakan itu 2 tahun. Panennya itu 2 kali setahun. Piara babi, nyari makannya, nyari dedam, nyari kayu. Saya pergi dari depan sampai ke belakang gereja itu, susun kayu, ambil sendiri. Kadang disuruh lagi 150 kilo naik sepeda ontel, menginjil. Gitu. Ya itulah. Jadi kalau sekarang, ya kalau Tuhan pelihara, makanya si Excel bilang, hukum ini ada aja. Kalau corona pun duitnya. Udah ditabur itu, makanya kalau ada kesempatan nurut aja semuanya. Kerjakan sebaik-baiknya sampai disenangi. Kalau orang belum senang sama kita, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan senang, ya orang juga senang, baru hati juga senang, dan berkahnya juga akan turun. Nah itulah. Jadi sekarang ini saya kemarin waktu ulang tahun 75, itu udah bulan 8 yang lalu, 4 bulan yang lalu. Jadi kalau saya lihat di keluarga, opung saya lah mungkin yang umurnya bisa seperti sekarang ini saya. Kalau bapak saya enggak. Abang saya yang paling tua, bapaknya si Diana itu cuma 63. Apalagi adiknya dia, bapaknya si Manahan 50 berapaan. Nah, bapak si Preti 51. Itulah. Tapi ya kemurahan Tuhan, saya begini, walaupun ya istilahnya di sayang-sayang tenaga itu nggak terlalu diumbar lagi, tapi masih bisa sepeda motor kemana-mana, masih bisa nyetir mobil. Umur 75 tahun, yang lain disebut
putar-putar aja, katanya udah bingung-bingung bisa bagaimana. Nah itulah. Saya khotbah aja juga belum kemana-mana, masih berani. Karena kadang kalau orang khotbah udah muter, kadang perjamuan kudus belum selesai ditutup ibadah. Karena kalau sudah lupa, ada begitu. Nah, iya puji Tuhan nggak sampai situ. Nah, itulah kira-kira. Jadi segala sesuatu hanya dari Tuhan. Dan kalau dari Tuhan, tetap bisa kita nikmati. Jadi firman Tuhan yang selalu tertulis seperti pohon yang ditanam di bait Allah, itu artinya orang beribadah sungguh-sungguh sampai tua pun masih tetap berbuah. Artinya kalau pohon berbuah, bukan dia yang makan, orang lain yang nikmati. Jadi kita begitulah. Opung cewek kata bermainnya masih malaikat katanya, masih bisa berkat. Nah, itu sama, itulah namanya. Dia pun tua tapi berbuah. Ya syukur-syukur sampai berangkat nanti nggak usah harus cucu-cucu yang kasih makan. Tapi kalau dikasih hadiah nggak ditolak. Namanya dikasih hadiah, tapi kalau boleh harus tetap jadi berkat sampai berangkat ke surga. Dan sudah berangkat pun harus jadi berkat. Apa yang jadi berkat? Kalau gajah mati, apa yang tinggal? Kambing. Tanya dulu kata penis, kompak. Kalau gajah mati, kan? Kalau harimau mati, meninggalkan. Apa Bujis? Harimau mati? Tahu dia kan? Itu apa? Kata dia itu apa? Nanti jangan tahu dulu. Lambang itu kulitnya. Iya kulitnya, yang di situ ada bulunya itu yang jadi belangnya. Nah, bulunya itu gambarannya dengar. Nah, itu ditinggalkan. Itu perumpamaan. Biar nanti kita mati, kalau kita jahat, itu masih dikenang orang. Wah ini belangnya dia ini jahat nih, beat ini, pukulin ini, ngapain ini, gitu. Jadi sifatnya orang itu tahu gitu. Jadi kalau meninggalkan gading itu termasuk yang bagus, karena gading itu mahal. Nah, jadi mati pun dia meninggalkan yang mahal. Ya, kalau boleh gitu. Ya. Jadi kalau Opung juga pergi nanti harus meninggalkan yang baik-baik semuanya. Harus diingat semua. Apa yang diingat? Ya udah. Firman Tuhan, kesaksian hidup, imannya, cara hidupnya.